Ya, Mas Givari, tentunya alhamdulillah ya. Sekarang sebenarnya istilah pelabelan tentang kecanduan dari edik ya, dari kecanduan gadget dan lain segala macam itu lebih baik. Mohon maaf nih, saya sedikit ingat dulu waktu awal-awal BBM kan, kecanduan BBM, kecanduan ngechat dan lain segala macam, orang mengatakan wah autis nih. Nah sekarang kan saat ini orang tidak menggunakan istilah itu kan, karena setelah diliterasi ya nggak boleh lah kita menggunakan kalimat atau kata ya tentang orang kecanduan itu dikatakan autis. Sekarang udah tidak ada yang menggunakan kalimat itu. Alhamdulillah nih, saya juga bersyukur karena tidak boleh menyinggung ya dan lain segala macam. Nah untuk penilaian saya sendiri, apa saja dampak negatif perubahan interaksi sosial di era digital ya. Yang dikhawatirkan adalah antisosial. Antisosial itu orang keasikan sendiri ya, edik sendiri, terus menjadi cuek terhadap lingkungan sekitar ya. Bahwa pada saat ini pun anak kecil pun udah mulai dididik ya, banyak orang tua yang mendapat edukasi yang baik. Salah satunya ketika anak-anak pegang gadget, mau nggak mau sekarang karena sekolah online kan harus pakai gadget kan. Jadi susah juga gitu kan. Dulu kita jangan main handphone, anak kecil nggak boleh main handphone. Tapi ketika sekolah, saat ini anak saya 5 tahun baru sekolah ya, mau nggak mau harus kita mengenalkan kan, dari handphone maupun dari tab atau laptop ya. Tapi kita harus ingatkan mereka pada saat pegang handphone, setelah sekolah misalnya mereka main, lihat tontonan kartun dan segala macam. Yang utama adalah ketika dipanggil dia nengok. Kalau belum dipanggil namanya, dia nggak nengok ya dipanggil 2 kali lagi sampai 3 kali sampai nengok ya. Itu merupakan edukasi ya, termasuk kita orang yang dewasa. Makanya banyak sekali dampak negatif, salah satunya tentang kemarin ada sindiran buat kita yang rajin olahraganya mungkin cuma bentar, fotonya postingnya yang lama. Nah, menjadi nggak efektif ya gitu kan. Caranya gimana ya? Caranya saya bilang tadi, bagaimana mendisiplinkan diri kita agar kita sadar ya, aware bahwasanya kita hanya harus menggunakan gadget ini ya seperlunya saja. Tapi mungkin memang di era PPKM ini, kemarin saya posting tuh di Twitter saya, yang paling utama kita itu adalah diserang dari sisi emosional ya dalam diri kita. Karena PPKM membuat kita harus di rumah terus, harus waspada, makin takut. Terus ada lagi komen ya dari interaksi dengan netizen, bahwasanya ini tetangga saya sering ribut nih suami istri gitu kan, karena salah satunya dia stres di rumah terus ya. Salah satunya juga ya, mohon maaf, kita kan sering mendengar ambulan lewat, terus berita orang meninggal, saudara, sahabat, kerabat. Itu kan membuat kita mau harus wah jadi takut sendiri ya, jadi parno bisa jadi ya. Jadi memang ikut acara-acara seperti ini kita jadi semakin teredukasi dengan baik ya, bagaimana cara kita menyikapi di era digital. Terus perbanyak kita interaksi secara langsung. Kalau saya udah punya anak, istri, keluarga ya banyak interaksi, main-main dengan mereka ya. Terus hanya menggunakan gadget itu di jam-jam kerja kita berusaha seperti itu. Kalau nggak penting-penting banget, saya bilang, kalau kecuali penting banget sampai mungkin malam, kita namanya orang dewasa, kita bilang maaf ada kerjaan nih gitu kan, ada kerjaan harus saya selesaikan. Kita komunikasikan kepada anak-anak gitu kan, ayah pegang handphone karena ini kerjaan gitu kan. Terus bagaimana mengatasinya, itu tadi ya saya bilang, kita harus menyeimbangkan antara kegiatan kita, interaksi kita di dunia nyata maupun maya. Mungkin itu Mas Givari, kalau ditambahkan silakan. Keseimbangannya penting ya. Nah, perihal tadi ngobrolin soal ansos, sebenarnya saya ada pertanyaan yang nggak harus Mas Holdi muncul dengan solusinya, tapi ditanggapi aja. Jadi ada situasi di mana sebelum pandemi dan mungkin bahkan dikembangkan lagi di saat seperti sekarang, bahwa entah itu anak, remaja, ataupun bahkan yang usianya sudah 20-an ke atas tidak nyaman berada di lingkaran-lingkaran pertemanan yang dia bisa peroleh dalam kesehariannya, sehingga dia lebih beralih ke dunia digital atau bahkan fokusnya hanya ke gawai gadget aja, entah itu jadinya banyak nonton video atau bermain video game. Tapi perihal utamanya dia tidak mau berinteraksi sosial adalah karena lingkaran yang dia temuinya, baik itu keluarga maupun teman dekatnya, itu membuat dia tidak nyaman atau dia tidak merasa nyaman di situ. Kalau ada kasus kayak gini dari Mas Holidi, kira-kira tanggapannya gimana ya? Ya,
Mas Givari, saya termasuk pengamat media sosial ya. Tiap hari saya ngecek trending topik apa di Twitter ya, berita apa, karena ada hubungannya dengan kerjaan saya. Salah satunya saya tuh pegang YouTube-nya Pegadaian ya, gitu kan, YouTube-nya BUMN. Jadi ngurusin 4.000 cabang, memberikan informasi, produknya news, ada news update, news feature, editorial maupun talk show ya. Jadi saya harus riset lah ya, tiap hari saya nontonin lah istilah netizen ada di kita generasi milenial dan lain segala macam. Ternyata saya menemukan gitu kan, dari pertanyaan Mas Givari itu sangat luar biasa tuh, bagus tuh, bahwasanya yang menarik diri dari circle-nya, dari lingkungan mereka berteman, berinteraksi, itu ternyata balik lagi ke kepribadian, jenis kepribadian. Kepribadian itu ada introvert, ada extrovert ya. Betul. Kalau saya termasuk extrovert saat ini karena kerjaannya depan layar ya, seperti Mas Givari, nge-host dan segala macam. Kita harus lentur lah ya. Betul. Mental kita, diri kita gitu kan. Jadi extrovert, akhirnya saya memang bekerja di lapangan, terbiasa di lapangan, nyutradarain atau menjadi aktor ya, acting. Tapi ternyata yang menarik diri banyak dari lingkungan atau circle-nya mereka itu yang berkepribadian introvert ya. Karena itu pengakuan sendiri setelah saya melakukan riset ya. Di akun-akun manifest, bahasa saya anak generasi milenial itu akun-akun manifest. Jadi akun-akun anonim, misalnya Area Julid gitu kan, juga lagi rame kan. Okay. Itu mereka mengatakan ketika membahas tentang introvert maupun extrovert, kata dia, ketika di luar dia diem, tapi ketika dia pegang handphone berinteraksi sosial, dia bisa nulis banyak. Itu pengakuan dari teman-teman adik-adik kita yang introvert, akhirnya lebih nyaman sendiri aja. Gitu kan, bikin konten sendiri. Mungkin jangan salah, yang bikin TikTok itu bisa jadi juga adik-adik kita yang sebenarnya introvert ya, bukan hanya yang extrovert ya kebanyakan gitu. Tapi mereka lebih nyaman ketika mereka berinteraksi dengan dirinya sendiri. Nulis chat di Twitter bisa nulis banyak, tapi ketika di luar dia ngakuin sendiri, diajak ngobrol orang dia nggak bisa ngomong banyak, tapi nulis di Twitter bisa banyak. Jadi balik lagi ya, dari pertanyaan Mas Givari tadi, yaitu balik ke kepribadian masing-masing ya. Jadi memang justru mereka yang introvert itu banyak ngomong di media sosial, dia pengen juga bisa berinteraksi dengan baik di luar, bisa berkomunikasi baik dengan luar. Mereka malah mengkhawatirkan, kira-kira gue ntar kalau kerja di lingkungan kerja gimana ya gitu kan. Gue takut gak punya kepercayaan diri gitu kan untuk ngobrol di luar. Gue kalau di medsos gue nyaman gitu kan. Malah itu yang mengatakan bahkan banyak yang menggunakan foto-foto anonim lah ya, foto-foto karakter-karakter di kartun atau di fantasi game dan lain segala macam. Tapi ada orangnya gitu. Jadi sebenarnya tidak selalu menjadi hal yang buruk untuk orang-orang ini, karena memang kepribadiannya yang membawa dia kepada sifatnya mungkin tidak bisa terlalu keluar ngobrolnya di lingkungan dunia nyata gitu Mas ya. Tapi di mana titiknya kita bisa mulai khawatir bahwa mereka ini terlalu dalam dunianya sendiri sehingga harus agak dibujuk atau ditarik keluar? Ada perlu kekhawatiran itu nggak? Betul. Itu memang harus ada titik yang kita harus membantu mereka, mendorong mereka ya, agar mereka keluar dari zona nyamannya. Bahkan kemarin baru saja saya menemukan, bahkan saya capture itu sampai pengen ngedate sama dirinya sendiri gitu, posting fotonya selfie gitu kan. Pengen ngedate sama myself gitu kan, misalnya seperti itu. Fenomena yang baru itu bisa diteliti, itu bisa jadi skripsi sendiri ya. Nah, bagaimana menarik mereka dari introvert, dari aktif di media sosial, menarik keluar. Saya dulu sudah melakukan ini dari 2013, yaitu bikin komunitas namanya Gerakan Perbaiki Diri. Jadi karena saya namanya aktor ya, pemeran film saya ada yang ngefans, otomatis juga kesayanya kan pasti wajar lah ya gitu kan, ada yang simpati lah ya bahasa saya. Tapi saya nggak mau bikin namanya akun fanbase artis gitu kan, kesannya kan childish di anak-anak. Saya bikin komunitas lah, namanya Gerakan Perbaiki Diri. Jadi yang aktif di medsos akhirnya ketemu langsung tuh, bikin acara bakti sosial, misalnya bersih masjid, nyumbang anak-anak yatim dan lain segala macam. Itu ya rata-rata mereka yang ketika diajak ketemu nggak ngomong banyak. Pemalu lah ya. Iya malu ya. Tapi
oh ini atas nama ini yang di medsos kak gitu kan gini, tapi ngomong banyak tapi ketika ketemu nggak ngomong banyak. Nah itulah cara kita untuk narik mereka ya untuk menjadi keluar ya itu fenomena saat ini ya, bagaimana caranya introvert untuk menjadi extrovert. Tapi juga Mas Givari bukan berarti yang introvert aktif di medsos itu tidak baik, benar yang dikatakan Mas Givari. Karena kenapa? Kita lihat nulis itu adalah sebuah terapi. Ya, contoh Pak Habibie ketika Ibu Ainun wafat itu mengatakan kenapa beliau langsung nulis tentang Ibu Ainun, kisah percintaan dan segala macam. Beliau bilang karena saya sangat sedih sekali, saya depresi, gitu kan. Bahkan bahasa anak muda mungkin bisa dikatakan kalau nggak nulis bisa gila, gitu kan. Karena kehilangan separuh nyawanya lah, ibarat separuh jiwanya ya. Jadi beliau nulis itu adalah terapi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa teman-teman yang introvert nulis di medsos aktif banyak itu kan, tapi di dunia nyata tidak aktif, itu tidak baik. Itu sebagai wadah ekspresi juga kan. Gitu. Jadi gak ada masalah buat saya, tinggal menyeimbangkan kan. Dulu saya jujur ya ke Mas Givari ya, di entertainment membuat diri saya mau nggak mau jadi extrovert. Dulu saya introvert, saya tuh pemalu, pendiam. SD SMP masih pemalu, pendiam ya. Tapi ketika SMA saya merasa saya di Jakarta itu kan ada kesempatan untuk casting beberapa produk iklan, mau nggak mau kan saya harus memperkenalkan diri saya depan publik gitu, belajar nge-MC, harus ekstrovert ya. Jadi introvert ternyata bisa jadi ekstrovert ya, saya ini produknya. Meskipun saat ini masih ada dikit-dikit ketika di lokasi syuting saya untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman artis lainnya, kadang-kadang saya masih merasa gak enak, gak nyaman gitu, tapi ya itu saya lawan gitu kan. Gitu. Jadi intinya bukan negatif introvert, tapi bagaimana cara kita menyeimbangkannya. Balik lagi adaptasi.